Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Adian Rifki tadi izin ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran. Doa mulai. Yuk. Oke, terima kasih Gazi sudah memimpin doa. Nah, kita akan meneruskan pembelajaran yang kemarin. Kemarin saya sudah menjelaskan apa kita pembelajaran hari ini tentang apa. Ada yang mau menjawab tentang apa hari ini yang sudah saya jelaskan kemarin? Para cewek? Andina mungkin? Sistem pencernaan. Sistem pencernaan awal makan sampai akhirnya sudah di dalam sistem pencernaan dan akhirnya dikeluarkan kembali, apakah sama dari awal sampai akhir? Tidak. Saya kalian makan donat gitu ya, donat bentuk awal donat sampai bentuk awal akhir donat itu kan pasti berbeda. Kira-kira karena apa? Ada yang mau jawab? Oke, sekarang silakan dijawab. Bentuk awal makanan yang kita makan tidak keluar sama dengan awal yang kita makan karena kita melewati sistem pencernaan. Di dalam tubuh kita kan karena ada sistem pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Oke. Karena ada bantuan sistem pencernaan, prosesnya ada mekanik dan kimiawi. Maka dari itu yang awalnya utuh akan terpecah-pecah dan dibantu oleh enzim sehingga nutrisi di dalam makanan tersebut terserap oleh tubuh kita dan akhirnya yang dikeluarkan itu hanya ampas-ampasnya saja, sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Saat kita makan, kita pasti memproses makanan dari makanan utuh menjadi potongan, serpihan kecil, hingga makanan terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, teman-teman, rangkaian proses mengolah makanan tadi akan membentuk sistem yang disebut sistem pencernaan. Jadi, di video kali ini kita akan belajar sistem pencernaan makanan. Ikuti terus videonya ya. Jadi, sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil.
Proses pencernaan manusia melibatkan alat-alat pencernaan berikut: rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esofagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan anus. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan cara mengunyah, menelan, dan mencampur makanan dengan zat-zat di dalam organ pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kita akan membahas organ dan prosesnya satu persatu. Inilah organ-organ dalam saluran pencernaan: rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yuk kita bahas. Kita mulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Mulut terdiri dari bagian-bagian berikut: langit-langit, uvula atau daging yang menempel di langit-langit, tonsil atau amandel, lidah, gigi geraham atau molar ketiga, 2, dan 1, premolar kedua dan 1, gigi seri atau incisivus sentral dan lateral, dan gigi taring atau caninus. Jadi, bagian-bagian dalam rongga mulut dapat dikelompokkan menjadi gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kita bahas bagian mulut yang pertama, yaitu gigi. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis yang berfungsi memotong makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil sehingga enzim-enzim pencernaan dapat mencerna makanan dengan lebih cepat dan efisien. Berdasarkan bentuknya, gigi manusia terdiri dari gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak dan merobek makanan, gigi geraham, premolar, dan molar untuk mengunyah makanan. Dan beginilah struktur gigi kita. Secara umum, gigi terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota gigi, bagian gigi yang tampak dari luar, leher gigi, bagian gigi yang terlindung di dalam gusi, dan akar gigi, bagian gigi yang tertanam di dalam rahang. Bagian terluar gigi dilapisi email yang merupakan struktur terkeras dari tubuh. Di bawah lapisan email terdapat tulang gigi atau dentin. Bagian dentin yang masuk ke rahang dilapisi semen. Gigi kita tertanam di dalam gusi agar gigi tetap berada di posisi yang sesuai. Di bagian dalam gigi terdapat sumsum gigi atau pulpa yang berisi pembuluh kapiler, arteri, vena, dan jaringan syaraf. Dan pada bagian dasar gigi terdapat celah akar dan tulang karang. Bagian mulut berikutnya, lidah. Lidah tersusun atas otot lurik dan permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium yang mengandung banyak kelenjar lender atau mukosa. Pada permukaan lidah terdapat saraf-saraf atau reseptor perasa yang dapat merespon rasa di tempat yang berbeda. Rasa manis pada bagian ujung lidah, asin pada bagian tepi depan, asam lidah bagian tepi belakang, dan rasa pahit lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Lidah berfungsi untuk membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah, sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa, mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah, mendorong makanan masuk ke esofagus. Selanjutnya, kelenjar ludah. Kelenjar ludah disebut juga dengan glandula salivalis. Kelenjar ludah berfungsi menyekresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim pitialin. Enzim ini dapat mengubah amilum menjadi maltosa. Air liur berfungsi untuk membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, dan bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Ada 3 macam kelenjar ludah: kelenjar parotis di dekat telinga, kelenjar sublingualis di bawah lidah, kelenjar submandibularis di bawah rahang. Nah teman-teman, itulah bagian-bagian yang ada di dalam rongga mulut kita. Organ pencernaan kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sempit berbentuk pipa dan panjangnya lebih kurang 25 cm yang berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung.
Pada saluran pencernaan bagian atas terdapat faring atau rongga tekak. Faring merupakan daerah percabangan menuju rongga hidung, kerongkongan, dan tenggorokan. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Ketika makanan masuk, epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos, dan dindingnya tersusun atas epitel pipih berlapis. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Gerak peristaltik menghasilkan makanan berbentuk gumpalan yang disebut bolus. Jadi pada kerongkongan terjadi pencernaan secara mekanis. Bagian dalam kerongkongan senantiasa basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding kerongkongan untuk menjaga agar bolus menjadi basah dan licin sehingga mudah bergerak menuju lambung. Organ pencernaan berikutnya adalah lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung makanan yang merupakan saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas kardiak, bagian tengah yang membulat fundus, dan bagian bawah pilorus. Lambung memiliki struktur berikut: kardiak bagian lambung atas dekat jantung, fundus bagian lambung tengah yang membulat, pilorus bagian lambung bawah dekat usus, rugae adalah membran mukosa berbentuk lekuk-lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung, sphincter esophageal yaitu katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung, sphincter pylorus yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Seperti yang kita bahas sebelumnya, di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur atau kim. Pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung zat-zat berikut: asam lambung atau HCl, berfungsi mematikan bakteri yang terdapat dalam makanan, mengubah sifat protein, merangsang keluarnya sekretin, merangsang keluarnya hormon kolecisstokinin yang merangsang empedu agar mengeluarkan getahnya, dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Enzim pepsin berfungsi merombak protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein, dan hormon gastrin berfungsi merangsang sekresi getah lambung. Organ pencernaan keempat yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan lebar 25 mm. Pada usus halus terjadi pencernaan kimiawi. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, ileum atau usus penyerapan. Mari kita bahas satu persatu. Usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim. Terdiri dari 2 saluran, yaitu kantong empedu berisi cairan empedu yang dihasilkan oleh hati yang berguna untuk mengemulsi lemak, dan pankreas menghasilkan getah pankreas yang bersifat basa dan mengandung beberapa jenis enzim seperti amilase, tripsin, dan lipase. Enzim yang dihasilkan oleh saluran pankreas memiliki fungsi sebagai berikut. Amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula. Tripsinogen diaktifkan oleh enzim enterokinase menjadi tripsin. Tripsin mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Lipase mengubah trigliserida atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi di usus 12 jari yang berlangsung adalah pencernaan kimiawi ya. Berikutnya, usus kosong. Di dalam usus kosong, makanan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada dinding usus. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat di dinding usus antara lain, enterokinase mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan pankreas,
laktase mengubah laktosa menjadi glukosa, erepsin mengubah pepton menjadi asam amino, maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida, peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino, sukrase mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, dan lipase mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Usus penyerapan. Di usus penyerapan terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut villi atau jonjot usus. Villi berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan akan lebih sempurna. Zat makanan berupa glukosa, asam amino, vitamin yang larut dalam air atau B dan C, mineral dan air akan diserap oleh kapiler darah dalam villi, kemudian diangkut menuju hati melalui pembuluh darah. Sedangkan zat makanan berupa asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak atau A, D, E, K akan diangkut melalui pembuluh kil, yaitu pembuluh getah bening limfa. Sebagai organ penyerapan makanan, dinding usus halus memiliki struktur berikut. Lekukan pada bagian luar yang disebut villi untuk memperluas bidang penyerapan. Di dalamnya terdapat enterosit yang merupakan sel epitel silindris yang menyerap sari-sari makanan, sel goblet, sel yang berfungsi untuk menghasilkan getah usus, pembuluh darah, pembuluh limfa, dan membran mukosa pada bagian dasarnya. Organ pencernaan kelima adalah usus besar atau kolon. Usus besar memiliki panjang lebih kurang 1 meter yang terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara usus halus dan usus besar terdapat sekum atau usus buntu. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut appendix atau ubah cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bagian akhir usus besar disebut rektum dan terdapat lubang pembuangan yang disebut anus. Usus besar berfungsi untuk membentuk massa feses atau kotoran, mengatur kadar air, garam mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses, sebagai tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri ini juga menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Organ pencernaan terakhir adalah anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Oke teman-teman, sampai di sini berarti kita sudah membahas semua organ saluran pencernaan. Mulai dari makanan di dalam rongga mulut, disalurkan melalui kerongkongan, makanan dicerna di lambung, diserap oleh usus halus, dan diproses dalam usus besar hingga terakhir bermuara di anus. Bisa dipahami ya? Alat pencernaan selanjutnya adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar hati, kelenjar pankreas, kelenjar lambung, dan kelenjar usus halus. Nah, karena kelenjar ludah, lambung, dan usus halus sudah kita bahas sebelumnya, maka kita akan melanjutkan pembahasan hanya pada kelenjar pankreas dan hati. Pertama, kelenjar pankreas. Pankreas memiliki kelenjar eksokrin berupa sel asiner yang menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas ini mengandung natrium bikarbonat. Sebagai kelenjar pencernaan, pankreas menghasilkan enzim-enzim berikut: amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan tripsin mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Kedua, kelenjar hati. Hati adalah organ tubuh dengan kelenjar eksokrin berupa kantung empedu yang menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu atau bilus adalah cairan berwarna kuning kecoklatan yang mengandung air, garam empedu sebagai pengemulsi lemak, bilirubin hasil dari perombakan eritrosit, dan kolesterol atau lipid.
Cairan empedu ini berfungsi untuk pembuangan sisa metabolisme perombakan eritrosit, pembuangan kolesterol berlebihan, pengumulsi lemak. Sebagai kelenjar pencernaan, hati berperan dalam proses metabolisme karbohidrat dan protein. Selain itu, hati juga mengatur kadar glukosa dan asam amino dalam darah. Kelebihan asam amino tidak disimpan dalam tubuh, melainkan oleh hati akan diproses menjadi karbohidrat dan lemak. Nah, teman-teman, inilah keseluruhan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan kita dan fungsinya. Enzim pitialin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah, enzim pepsin, renin, dan amilase yang dihasilkan oleh lambung. Amilase juga dihasilkan kelenjar pankreas bersama enzim lipase dan tripsin, dan usus halus menghasilkan banyak enzim diantaranya laktase, sukrase, dan maltase. Sampai di sini, teman-teman bisa memahaminya ya. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, diberikan gambar saluran pencernaan, kita diminta menentukan organ pencernaan yang menghasilkan asam klorida dan natrium bikarbonat. Untuk menjawabnya, kita perlu tahu nama organ yang ditunjukkan oleh huruf dan fungsinya masing-masing. Huruf P adalah hati yang menghasilkan cairan empedu, Q, lambung menghasilkan asam klorida, enzim pepsin, renin, dan hormon gastrin. R adalah pankreas, memproduksi getah pankreas yang mengandung natrium bikarbonat. S, usus besar, dan T adalah usus halus yang menghasilkan beberapa enzim. Jadi, organ yang menghasilkan asam klorida dan natrium bikarbonat adalah lambung dan pankreas. Ditunjukkan oleh huruf Q dan R. Jawaban yang benar adalah C. Soal kedua, menanyakan zat yang menghambat kerja enzim pitialin di lambung. Kita tahu enzim pitialin terdapat pada air ludah. Enzim ini disekresikan oleh kelenjar ludah. Fungsinya mengubah amilum menjadi maltosa. Enzim pitialin di dalam mulut bekerja pada pH netral atau sama dengan 7. Saat masuk ke dalam lambung, enzim ini akan terganggu kerjanya karena lambung menghasilkan asam klorida yang memiliki pH asam atau kecil dari 7. Sedangkan enzim harus bekerja sesuai dengan pH-nya. Jadi, enzim pitialin dihambat kerjanya oleh asam klorida atau HCl di dalam lambung. Jawaban yang tepat adalah A. Soal terakhir, terdapat beberapa pernyataan kita diminta menentukan peristiwa yang terjadi dalam usus besar. Sebelumnya, kita sudah membahas bahwa di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri ini juga menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Selain itu, juga berlangsung proses pengaturan kadar air dan mineral pada sisa makanan. Jadi, usus besar melakukan proses yang ditunjukkan oleh nomor 2, 4, dan 5. Sedangkan peristiwa nomor 1 dilakukan di lambung dan nomor 3 terjadi di usus halus. Jawaban yang benar adalah E. Oke teman-teman, berarti di video kali ini kita sudah membahas semua alat-alat pencernaan berupa organ pencernaan, tempat berlangsungnya peristiwa pencernaan, terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang menghasilkan enzim seperti kelenjar ludah, hati, pankreas, lambung, dan usus halus. Bisa dipahami ya? Demikianlah pembahasan kita tentang sistem pencernaan. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita sudah paham ya, jadi kita akan mempelajari sistem pencernaan pada manusia ya. Video tentang sistem pencernaan manusia.
saluran pencernaan terdiri dari bukal kaviti atau rongga mulut, esofagus atau kerongkongan, stomach atau lambung, large intestine atau usus besar, small intestine atau usus halus, rectum, dan anus. Makanan dapat dicerna dengan baik jika memiliki berbagai macam bagian dari saluran pencernaan. Mencerna makanan menggunakan sekresi dari kelenjar saliva, liver, dan pankreas yang berada di dalam organ pencernaan. Mulut dan rongga mulut. Proses memakan pada manusia terjadi di mulut. Proses ini disebut dengan mengunyah, yaitu mencerna makanan dan di dalam mulut dengan sendirinya. Apa yang terjadi selama kegiatan tersebut? Makanan yang kita makan secara mekanik di mulut akan menjadi potongan-potongan makanan yang lebih kecil. Nah, ini proses apa kalau yang ini? Potongan dibantu oleh apa? Gigi. Dibantu oleh gigi dan diarahkan oleh Kelenjar ludah pada makanan. Selama proses mengunyah, makanan bercampur dengan saliva atau ludah. Saliva mensekresi dari kelenjar saliva yang terletak di depan telinga dan di antara kedua sisi apeks lidah. Sistem pencernaan manusia. Pencernaan manusia terjadi ketika makanan berada di dalam mulut dan dicerna oleh organ-organ pencernaan yang spesifik. Makanan yang kita makan dicerna melalui saluran yang spesifik yang dimulai dari rongga mulut dan berakhir di anus. Saluran ini disebut dengan saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari bukal kaviti atau rongga mulut, esofagus atau kerongkongan, stomach atau lambung, large intestine atau usus besar, small intestine atau usus halus, rectum, dan anus. Makanan dapat dicerna dengan baik jika memiliki berbagai macam bagian dari saluran pencernaan. Mencerna makanan menggunakan sekresi dari kelenjar saliva, liver, dan pankreas yang berada di dalam organ pencernaan. Mulut dan rongga mulut. Proses memakan pada manusia terjadi di mulut. Proses ini disebut dengan mengunyah, yaitu mencerna makanan yang dibutuhkan di dalam mulut dengan sendirinya. Apa yang terjadi selama kegiatan tersebut? Makanan yang kita makan secara mekanik di mulut akan menjadi potongan-potongan makanan yang lebih kecil. Kelenjar ludah pada makanan. Selama proses mengunyah, makanan bercampur dengan saliva atau ludah. Saliva mensekresi dari kelenjar saliva yang terletak di depan telinga dan di antara kedua sisi apeks lidah. Saliva merubah amilum pada makanan menjadi gula dan juga melembutkan makanan. Lidah. Makanan dapat dideteksi oleh lidah, yaitu melalui saraf pengecap di lidah. Lidah merupakan jaringan otot perasa yang berada di bawah rongga mulut. Lidah bebas untuk berpindah arah dan menjulur ke depan. Saraf pengecap pada lidah disebut dengan papila lidah, yang dapat merasakan rasa makanan yang berbeda. Esofagus atau jalan makanan. Makanan yang berasal dari mulut ditelan melewati esofagus. Di dalam esofagus terdapat epiglotis yang akan mengatur makanan agar tidak masuk ke tenggorokan. Di dalam esofagus terdapat gerakan peristaltik yang mendorong dan meremas-remas makanan menuju lambung. Lambung. Lambung merupakan kantung berotot yang berdinding tebal. Bagian atas lambung dekat hati, lanjutan dari muara lambung disebut kardia, bagian tengah berbentuk kantung disebut fundus, bagian bawah dekat usus disebut pilorus.
Di dalam lambung, makanan tercerna secara kimiawi. Makanan dihancurkan oleh getah lambung menjadi mukus. Getah lambung terdiri atas air, asam lambung atau asam klorida, serta enzim pencernaan yaitu pepsin, renin, dan lipase. Proses pencernaan juga terjadi secara mekanik karena dinding lambung tersusun dari otot yang mengalami fase kontraksi dan relaksasi. Usus halus. Usus halus merupakan saluran paling panjang sekitar 7,5 meter. Proses pencernaan berlangsung secara kimiawi dengan bantuan senyawa kimia oleh usus halus serta dari kelenjar pankreas yang dilepas ke usus halus. Hati merupakan kelenjar terbesar pada tubuh manusia yang terletak di atas lambung sebelah kanan dan berwarna coklat. Hati mensekresi cairan yang berasal dari kantung empedu atau gallbladder. Kantung empedu berwarna kehijauan yang berfungsi mengemulsi lemak dan menetralkan asam. Pankreas. Pankreas berbentuk seperti daun dan berwarna keabu-abuan yang terletak di bawah lambung. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang terdiri atas air, garam, sodium bikarbonat, dan enzim. Enzim tersebut adalah amilase, lipase, dan tripsinogen yang belum aktif. Amilase berperan mengubah zat tepung menjadi gula, lipase berperan mengubah lemak menjadi asam lemak, sedangkan tripsinogen berubah menjadi tripsin, dan tripsin mengubah protein menjadi peptid dan amino. Makanan yang telah dicerna siap untuk diedarkan oleh darah. Penyerapan sari-sari makanan berada di usus halus. Sari-sari makanan diserap oleh usus penyerapan atau ileum yang dilakukan oleh junjot usus atau vili yang menjadikan permukaan penyerapan menjadi luas. Vili tersusun oleh pembuluh darah, pembuluh limfa atau lakteal, dan sel epitelium. Zat-zat seperti asam amino, glukosa, vitamin, dan mineral diserap oleh pembuluh darah yang berada pada vili. Darah yang mengandung sari-sari makanan diedarkan menuju hati untuk disimpan, dan yang lainnya diedarkan ke seluruh tubuh. Proses ini disebut dengan penyerapan. Makanan yang tidak tercerna dan terserap menuju ke usus besar. Usus besar merupakan persambungan usus halus yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Fungsi usus besar adalah mengontrol kadar air sisa makanan. Air sisa makanan berlebihan akan diserap kembali atau reabsorpsi, sedangkan bila kurang akan ditambah. Pada usus besar terjadi proses pembentukan feses yang selanjutnya dibuang melalui anus. Sebelum dibuang, feses terkumpul dalam rektum yang merupakan bagian akhir dari usus besar. Lidah bebas untuk berpindah arah dan yang nanti kita bahas di PPT aja. Ya, apa kalender udah namanya apa? Seperti hari sudah selesai semuanya mengerjakan LKPD? Sudah siap presentasi ya? Siap.
Data infografisnya kalian kirim di grup untuk ditayangkan di LCD, di proyektor. Ya. Segera kita mulai dari kelompok 1 aja dulu ya, biar urut. Nanti kelompok 1 dinilai oleh kelompok berapa? 2, 3. Nanti kelompok 2 dinilai oleh kelompok 1, kelompok 3 dinilai oleh kelompok 2. Sudah siap, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Faiza telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi di sini. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia, yaitu usus besar. Nah, apa sih usus besar itu? Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dari saraf tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Usus besar terdiri dari beberapa bagian, yaitu usus buntu, cecum, kolon ascendens, hepatic flexure, kolon transversum, splenic flexure, kolon descendens, kolon sigmoid, dan rectum. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Cara kerja usus besar: 1. Dengan bantuan organ pankreas, organ hati, dan kantong empedu, usus kecil bekerja untuk menyerap vitamin dan nutrisi yang sangat penting dari makanan. Setelah itu sisanya akan dipindahkan ke usus besar. 2. Pertama, tentunya sisa makanan tersebut akan masuk ke kolon ascendens. Di kolon ascendens, nutrisi yang belum tercerna di usus kecil akan diserap kembali. Kolon ini juga akan memadatkan cairan sisa makanan menjadi lebih banyak. Kemudian sisa makanan ini bergerak menuju kolon transversum. Pada kolon ini bakteri akan memecah sisa-sisa makanan fermentasi, menyerap air dan nutrisi yang masih tersisa, lalu membentuk cairan sisa-sisa makanan menjadi pizza. 4. Sisa makanan yang telah berubah menjadi pizza ini akan ditampung sementara di kolon descendens. Bila sudah waktunya, kolon sigmoid akan berkontraksi untuk menekan lidah menuju rektum. Kontraksi inilah yang menimbulkan sakit perut yang mendorong Anda untuk segera buang air besar. Kemudian ada fungsi usus besar yang pertama, menyerap kembali air dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. 2. Menyerap beberapa vitamin, yaitu vitamin K dan B7 atau biotin yang dihasilkan oleh kerja bakteri sehat di usus besar melalui fermentasi. Yang ketiga, proses bahan makanan yang belum dicerna di usus kecil seperti serat. 4. Membantu proses pembusukan dan bantuan bakteri Escherichia coli.
ini ada gangguan yang bisa menyebabkan penyakit atau sakit di dalam usus besar, yaitu ada appendicitis, kolorektal, dan obstruksi usus besar. Jadi sebelum mengakhiri sesi presentasi kali ini, adakah yang ingin ditanyakan tentang materi usus besar? Baik, Salman, apa yang ingin ditanyakan? Baik, saya dari kelompok desa Kanu. Mengapa usus besar banyak menghasilkan detik? Oke, terima kasih dari perwakilan kelompok 3. Kami apresiasi pertanyaannya. Nah, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Salman yang mewakili kelompok 3. Nah, kenapa sih di usus besar itu banyak lendirnya? Karena di usus besar ini terdapat suatu organ yang bernama mukosa. Nah, mukosa ini itu bertujuan memproduksi lendir yang berfungsi untuk melancarkan jalannya sisa pencernaan makanan di sepanjang usus besar. Jadi kayak lendir-lendir yang ada di usus besar ini itu fungsinya buat makanan-makanan itu biar makin lancar waktu dicerna. Sudah cukup? Terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagaimana ada kesalahan kata-kata maupun informasi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok 1. Nah, untuk berikutnya kelompok 2 silakan maju. Persiapan untuk kelompok yang harus Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bagian dari kami kelompok 2 untuk menjelaskan sistem pencernaan bagian mulut yang akan disampaikan oleh teman kami. Pada sistem pencernaan bagian mulut terdapat 2 proses, yaitu proses secara mekanik dan secara kimiawi. Dalam mulut terdapat 3 alat, yaitu yang pertama gigi, yang kedua mulut, dan yang ketiga kelenjar ludah.
yaitu gigi seri, tarik, rahang, depan dan belakang. Yang kedua ada lidah. Lidah berfungsi untuk memindahkan kedudukan makanan sehingga makanan dapat dihasilkan merata, membantu proses menelan dan alat pemecah. Yang ketiga, kelenjar roda atau bisa dikenal saliva gland, berfungsi untuk memudahkan menelan makanan dan membantu pencernaan makanan. Baik, itu tadi yang ada di sistem pencernaan bagian mulut. Apa ada yang ditanyakan? Kelompok 1 silakan menanggapi presentasi dari kelompok 2. Baik. Saya Baik, dari Mbak Ejana. Mengapa rongga mulut merupakan awal dari saluran pencernaan makanan? Diulang, kenapa? Mengapa rongga mulut merupakan awal dari saluran pencernaan makanan? Saya akan menjawab dari pertanyaannya Anda. Kenapa pertama kali melalui rongga mulut? Karena rongga mulut adalah organ pertama dari saluran pencernaan. Di dalam rongga inilah terjadi dua proses pencernaan, yaitu proses secara mekanik dan secara kimiawi. Baik, apakah bisa diterima jawabannya? Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah untuk mengulangi jawaban, semua dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut ke kelompok 3, langsung maju. Kemudian kelompok 2 menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang organ lambung. Di sini saya perwakilan kelompok 3 ingin memohon maaf karena anggota kami kekurangan satu karena alasan izin. Baik, langsung lambung. Apa sih itu lambung? Lambung merupakan organ alat yang terletak di sisi kiri perut bagian atas. Lambung menerima makanan dari kerongkongan. Fungsi lambung, organ ini bertanggung jawab untuk menampung makanan dan memecah, mengolah, serta memproses makanan. Dan enzim apa saja yang menyusun yang terdapat pada lambung, yaitu terdapat enzim pepsin, enzim klorida atau HCl, dan enzim renin. Apa sih enzim itu? Enzim itu terdapat pada 3 penyusun enzim yang memiliki fungsi penting dalam pencernaan. Seperti pepsin adalah enzim yang diproduksi oleh lambung. Segera setelah makanan masuk ke dalam mulut, enzim ini berperan penting dalam proses pencernaan, salah satunya menyerap protein dari makanan yang diproduksi. 2. Asam klorida atau HCl yang mengubah pepsinogen menjadi pepsin. 3. Ada renin yang berfungsi untuk mengadapkan protein susu menjadi kasein. Dan dari lambung tersebut, cara menjaga lambungnya dengan cara jangan makan pedas ataupun makanan yang terlalu kecut atau biasanya seperti kopi gitu. Juga itu tidak boleh terlalu sering karena bisa berpengaruh pada lambung. Baik, mungkin ada yang kurang paham ataupun ada yang ingin bertanya. Silakan. Saya mau tahu apa ciri-ciri bila lambung kita itu ada penyakit ataupun gangguan, misalnya dari enzim yang tidak bekerja atau apalah itu. Biasanya, aku mau jujur dulu ya.
Jadi biasanya tuh hal yang paling pokok yang kita tahu tentang kenapa sih perut kita kok tiba-tiba lambung kita ada penyakit atau ada masalah, itu paling pokok kita merasakan nyeri di area lambung kita. Jadi biasanya diawali dengan nyeri yang nyerinya bukan nyeri kayak seperti mau BAB ya, bukan, tapi itu nyerinya kayak sakit, kayak perih gitu, kayak ditusuk lah, biasanya kayak bisa disebut kayak suduan, tapi itu lebih sakit lagi gitu biasanya. Dan itu harus, kalau sudah seperti itu harus segera cepat-cepat diperiksakan, takutnya ada apa-apa dengan bisa nanti. Baik Kak, makasih. Jadi buat semuanya, terima kasih telah mendengarkan presentasi kita pada hari ini. Kita minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun perbuatan. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya sudah presentasi, semuanya sudah bagus. Nah, tapi yang paling mengena ya, maksudnya dari infografis yang sudah dikerjakan itu dari kelompok 2 ya, rapi, detail, dan cukup seluruhnya sudah masuk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk yang lainnya diperbaiki lagi di pertemuan berikutnya. Nah, berarti untuk pembelajaran hari ini kita analisis dan evaluasi. Nah, analisisnya proses kita sistem pencernaan pada manusia itu dimulai dari apa? Pertama, dari mulut, terdiri dari proses kimiawi dan mekanis. Kemudian ada esofagus, proses apa? Mekanis ya. Kemudian ada lambung, itu juga ada proses mekanis dan kimiawi. Kemudian ada usus halus, usus besar. Usus besar ada proses apa di situ? Pembusukan makanan. Kemudian rektum dan anus dan dikeluarkan ke lingkungan. Itu kan prosesnya. Kemudian tadi ada yang tanya, kenapa sih kok di tubuh kita itu banyak, pas keluar itu banyak lendir. Nah, fungsinya di dalam lambung besar itu, fungsi lendir itu dia dapat mengikat bakteri. Jadi ketika keluar fesesnya itu tidak ada bakterinya, sudah bakterinya itu hanya lokal di dalam usus besar. Escherichia coli itu fungsinya untuk membusukkan makanan. Nah, di samping fungsi lendir itu seperti menyaring bakteri, dia juga membantu agar feses kita itu lebih mudah untuk keluar. Nah, kemudian ada yang mau memberikan refleksi pada proses pembelajaran hari ini, kayak dari proses pembelajaran hari ini saya itu dapat dapat mengetahui ini misalnya kayak gitu. Ada yang mau boleh refleksi? Kan? Apa yang hasil dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat mengetahui dari mana pencernaan mulut itu terjadi. Yang pertama dari pencernaan makanan dari mulut, lidah, esofagus, lambung, usus besar, usus halus, rektum dan anus. Dan yang kita tahu di mulut ada 2 proses pencernaan, yaitu kimiawi dan mekanis. Begitu juga di lambung terdapat 2 juga proses mekanik dan kimiawi. Sudah, terima kasih karena kita sudah mereview pembelajaran hari ini dari evaluasi yang sudah diberikan oleh Gigi. Berarti kita akan post test. Oke, disiapkan dulu HP-nya, kemudian masuk di link yang sudah saya share. Ya, post testnya. Oke. Nah, ini ada hasil dari post test kalian. Wah, Gigi nomor 1 ya. 5, skornya 5 dengan waktu 29 menit. Oke, tepuk tangan untuk Gigi. Lainnya baru nanti kita belajar lagi minggu depan. Kita akan
Word Game. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang pencernaan pada hewan. Sekarang kita sudah belajar tentang pencernaan pada manusia. Minggu depan kita akan melakukan pembelajaran tentang pencernaan, sistem pencernaan pada hewan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas kita untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Amin. Sebelum kita mengakhiri pelajaran dan menuju ke rumah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga kita diberi keselamatan di perjalanan saat pulang. Doa mulai. Oke, terima kasih Gazi. Kemudian terima kasih untuk anak-anak atas partisipasinya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Dewasa